Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor Keramat. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rizki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat tanpa izin penulis. Jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakannya dalam channel ini. Jikalau kelak penulis keberatan, maka terpaksa saya akan menghapus video ini. Dan saya berterima kasih untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan dari grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi, dari sebuah akun Facebook yang bernama Kang Asep Hidayat. Ya, Kang Asep ini termasuk aktif ya dalam grup cerita horor dan kisah nyata dan fiksi ini. Kali ini beliau akan membawakan sebuah kisah, menceritakan sebuah kisah yang berjudul Hantu Laka Lantas. Penasaran? Oke, kita langsung saja mulai kisahnya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat sahabat semua. Semoga kita semua selalu sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kali ini saya akan bercerita kisah nyata yang pernah saya alami ketika sedang melaksanakan tugas. Semoga berkenan dan inilah selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku seorang anggota polisi yang pada saat itu bertugas di Batam, di bagian Laka Lantas spesifiknya. Aku akan menceritakan pengalaman mistis yang kualami ketika aku sedang bertugas piket Laka. Tugas piket Laka yaitu untuk melayani laporan kejadian kecelakaan lalu lintas. Malam itu aku melaksanakan piket bersama 2 orang rekan lainnya dan aku yang paling junior. Aku memang mengabdi di kepolisian ini baru 3 tahun. 2 seniorku yang piket Laka malam itu yaitu Bang Anto dan Bang Rudi, nama samaran tentunya. Waktu baru menunjukkan pukul 9 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 21.00. Bang Anto mulai terlihat gelisah. Aku paham kebiasaannya. Pasti dia mau izin keluar, pikirku. Seperti dugaanku benar saja. Dia pamitan denganku. Abang izin keluar dulu ya. Ada perlu tar kalau ada apa-apa bel abang aja. Kamu masih ada teman Rudi tuh. Siap bang, aman tuh, jawabku singkat. Lalu Bang Anto pun berlalu pergi sambil bersiul menggunakan sepeda motornya. Entahlah keperluannya apa. Aku pun kembali duduk sambil menonton TV. Ya, hitung-hitung mengisi waktu yang sepi, pikirku. Malam itu cuaca sangat dingin sekali. Sepertinya hari mau hujan. Dan baru saja aku duduk di kursi sambil nonton TV, Bang Rudi yang sedari tadi nelpon memanggil. Yat,
Sambil nonton TV kamu isi buku mutasi ya. Aku tidur dulu. Nanti subuh gantian aku yang jaga dan giliranmu yang istirahat. Takdir sebagai junior, aku hanya bisa bilang, "Siap bang." Ku ambil buku mutasi yang ada di meja panjang dan aku pun mulai menulis mutasi. Buku mutasi adalah buku untuk mencatat segala kegiatan atau kejadian dalam pelaksanaan piket. Enak kali jadi senior ya. Bisanya cuman perintah. Tapi bagaimana lagi, pikirku. Dalam waktu singkat, yang ku dengar dari Bang Rudi yang berada di ruang istirahat hanya suara dengkuran nafasnya saja. Tandanya kalau Bang Rudi kini sudah terlelap. Entah mengapa malam itu terasa begitu sepi dan jenuh bagiku. Mungkin karena tidak ada teman mengobrol dan yang bisa aku lihat hanya TV. Karena pada masa itu belum seperti saat ini yang sudah ada Android dan media sosial. Doaku saat itu tiada lain, semoga saja malam itu tidak ada laka lantas. Demikian harapanku. Walau malam itu aku merasa jenuh, namun ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawabku sebagai abdi negara. Aku harus tetap ikhlas menjalaninya. Aku masih selalu ingat pesan kedua orang tuaku ketika melepas keberangkatanku untuk melaksanakan tugas di Pulau Batam. "Nak, jadilah anggota polisi yang bertanggung jawab akan tugas. Jangan sakiti siapapun. Bantulah orang yang membutuhkan pertolonganmu sebisamu. Carilah rizki dengan cara yang halal, serta jangan pernah kamu lalaikan ibadahmu agar kamu selamat dunia akhirat." Demikian pesan kedua orang tuaku. Sesaat terlintas di pikiranku wajah lelah kedua orang tuaku. Rindu rasanya kepada mereka, karena sudah 3 tahun aku tidak bisa pulang, karena aku belum mendapatkan izin. Selama ini aku hanya bisa komunikasi melalui telepon saja. Tapi kedua orang tuaku selalu memberikan aku semangat serta dukungannya. Semangat, semangat, semangat. Waktu menunjukkan pukul 02 waktu Indonesia Barat. Kedua mataku mulai terasa berat karena ngantuk. Kulihat Bang Rudi masih terlelap tidur dan Bang Anto yang sedari tadi keluar pun belum kembali juga. Untuk melawan rasa kantuk yang mulai menyerang mataku ini, aku membuat secangkir kopi yang aku seduh dari dispenser yang letaknya di ruang sebelah dekat pintu toilet. Ruang jaga kami memang sempit, jadi hanya di tempat itu bisa diletakkan dispensernya. Kemudian aku kembali ke depan di mana aku standby jaga. Kopi hangat pun aku minum. Lumayanlah, kopi ini bisa menemani kesendirianku dan sedikit melawan rasa kantukku. Terdengar di atap seng pos seperti rintik air hujan. Walau hanya gerimis, seiring dengan berhembusnya angin yang terasa begitu dingin bagai menusuk tulang, bergegas aku mengambil jaket yang aku gantung di dinding pos. Lumayanlah jaket kesayanganku ini bisa mengurangi rasa dingin. Aku pun kembali duduk. Tiba-tiba saja, bruk, terdengar suara seperti seorang menutup pintu toilet yang ada di ruang sebelah. Sedikit membuat aku terkejut. Mungkin itu Bang Rudi yang ke toilet, pikirku. Karena saat itu terdengar ada suara keran air dihidupkan dari dalam toilet. Kembali perhatian mata ku arahkan ke televisi. Namun sesaat kemudian aku mendengar suara dengkuran nafas Bang Rudi. Aku berdiri,
dan melangkah menuju ke ruang istirahat untuk melihat Bang Rudi. Terlihat di atas dipan kayu, Bang Rudi masih terlelap tidur. Kalau Bang Rudi masih tidur, lalu yang saat ini di toilet siapa? Pikirku. Mungkinkah Bang Anto sudah kembali dan langsung masuk, lalu tidur ketika aku sedang buat kopi tadi, hingga aku tak melihat dia datang. Ku coba memanggil seseorang yang berada di dalam toilet, seraya aku ketuk pelan pintunya. Bang Anto, izin bang, abang udah pulang ya? Demikian aku tanya, namun hening tak ada jawaban dari dalam toilet itu. Tiba-tiba saja seketika suara keran air berhenti, menyisakan suara titik air yang menetes dari keran air ke dalam bak-bak. Aku penasaran, perlahan kudorong pintu toilet dan sepertinya pintu itu tidak dikunci dari dalam. Astagfirullah. Di dalam toilet itu aku tidak melihat siapapun. Toilet itu kosong, jantungku berdegup hebat. Seketika bulu romaku meremang dari dalam toilet. Aku mencium bau amis darah segar yang begitu menyengat hingga membuat kepalaku pusing dan perutku terasa mual. Yah, itu memang bau amis darah. Secepatnya aku tutup kembali pintu toilet itu. Dengan segera aku pun kembali ke ruang jaga. Aku berusaha untuk berpikir positif, walau perasaanku mulai tidak karuan. Ku minum sisa air kopi yang ada di cangkir sambil merokok untuk mengurangi rasa takut yang mulai merasuki jiwaku. Aku sapukan kedua mataku ke arah depan pos. Terlihat berderet mobil barang bukti laka lantas. Terlihat gelap karena minimnya penerangan dan hanya tempias cahaya dari lampu pos tempat aku berjaga, membuat suasana semakin terasa menyeramkan bagiku. Namun, tidak ada apa-apa, itu hanya perasaanku saja, begitu hatiku berkata. Tiba-tiba saja, dari arah area barang bukti, sayup ku dengar suara seorang tengah mengobrol dan ku dengar sepertinya lebih dari 2 orang. Dengan rasa penasaran, aku beranjak dari tempat dudukku. Aku ambil senter yang ada di meja pos. Aku pun melangkah keluar pos, hendak mengecek suara yang kudengar tadi. Aku pun terus melangkah ke arah sumber suara. Senter pun aku nyalakan dan kusorotkan samar. Dari kejauhan terlihat ada beberapa orang sedang berkumpul dengan posisi berjongkok. Dan ada sosok yang tergeletak di atas tanah di hadapan kedua orang yang tengah berjongkok itu. Ku dengar suara arangan dan kesakitan. Mungkin korban laka lantas, pikirku. Tapi kenapa tak ada yang melapor dan tiba-tiba saja korban lakanya berada di sini? Kalau memang terjadi kecelakaan, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit korbannya? Demikian pertanyaan berkecamuk dalam pikiranku. Kira-kira dari jarak 20 meter aku menghentikan langkahku. Dengan cahaya senter aku arahkan kepada mereka dengan setengah berteriak. Bertanya, "Pak, Bu, sedang apa di sana?" Tidak ada jawaban dari mereka. Aku pun kembali melangkah mendekati mereka. Hingga jaraknya semakin dekat, ku perhatikan dengan seksama. Dengan perlahan kedua orang yang sedang berjongkok itu berdiri dan memandang ke arahku. Astagfirullah. Sontak aku terkejut.
Serasa jantungku berhenti berdetak begitu melihat wajah kedua sosok itu. Terlihat wajahnya berlumuran darah. Salah satu dari mereka matanya nyaris keluar. Tangannya yang sebelah kini nyaris putus dan masih mengucurkan darah segar. Nafasku serasa terasa sesak menyaksikan pemandangan sangat mengerikan itu. Kulihat salah satu dari mereka yang menggunakan kaos berwarna hitam serta celana jin berwarna biru tua dengan tertatih-tatih mulai bergerak mendekatiku, sembari berkata dengan suara lirih dan sesak, membuat aku semakin merasa ngeri. Tolong kami, ucapnya kepadaku sambil menggapaikan tangannya ke arahku. Melihat kedua sosok itu bergerak mendekat, aku berisut mundur beberapa langkah karena aku merasa ada keanehan dari mereka. Jika memang mereka itu korban laka lantas, tidaklah sesuatu hal yang mungkin masih bisa hidup dan bisa berjalan dengan kondisi yang aku lihat. Pasti ini ada yang tak beres, pikirku. Ya, sepertinya beliau ini belum menyadari bahwa yang ada di hadapannya ini bukan manusia. Sepertinya abang ini orangnya sangat positive thinking lah menurut saya. Oke, lanjut. Di saat situasi menegangkan, tiba-tiba saja sosok perempuan yang sedari tadi hanya tergeletak di tanah tak bergerak tertawa ngikik. Dengan perlahan pula ia bangkit, lalu dengan seketika ia memandang ke arahku. Sontak aku terkejut, laksana ada sesuatu yang menggerakkan tubuhku. Seketika aku berbalik dan berlari menjauhi mereka kembali ke pos jaga. Ku dengar sayup namun jelas di telingaku suara tertawa ngikik dari arah belakangku. Tentu saja membuat aku semakin ketakutan. Brak! Tanpa sadar karena rasa takut yang teramat sangat, aku menabrak pintu kaca pos jaga yang mengakibatkan pintu kaca itu pecah. Lalu aku duduk di bangku panjang dengan nafas masih tersengal-sengal. Terasa pedih di keningku dan ketika aku usap ternyata keningku terluka serta mengeluarkan darah hingga menetes di lantai akibat terkena pecahan kaca. Tiba-tiba saja Bang Rudi keluar dari ruang sebelah. Mungkin karena suara gaduh membuat Bang Rudi terbangun dari tidurnya. "Ada apa, Ayat? Kok ribut-ribut? Terus kenapa keningmu luka?" Bang Rudi bertanya kepadaku dengan raut wajah panik melihat luka berdarah di keningku. Singkat cerita, aku pun menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Bang Rudi pun hanya terdiam ketika mendengarkan ceritaku sambil berusaha menenangkanku. Di tengah situasi baru saja mulai tenang, berhembus angin yang sangat dingin bercampur dengan aroma bau amis yang begitu menyengat. Bang Rudi berdiri dan berjalan ke arah keluar pos. Di sana Bang Rudi berdiri menghadap keluar sambil berkomat-kamit. Mungkin ia berdoa karena setelah Bang Rudi selesai, aroma bau amis darah pun seketika hilang. Lalu Bang Rudi kembali mendekatiku dan duduk di sampingku. Lalu ia bercerita, "Konon setiap piket malam Jumat selalu saja ada penampakan dari makhluk-makhluk halus yang ada di area ini. Ya, maklumlah, yang namanya tempat penyimpanan barang bukti kendaraan korban kecelakaan. Apalagi jika pikiran kita selalu kosong." Aku hanya bisa diam mendengarkan cerita Bang Rudi. Pikiranku pun masih terbayang akan kejadian yang baru saja aku alami.
Memang malam ini pertama kali aku melaksanakan piket laka, jadi aku belum tahu dan belum terbiasa dengan suasana seperti ini. Pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Bang Rudi pun menyuruhku untuk istirahat. Sudahlah Yat, jangan kau pikirkan terus kejadian tadi. Pergilah sana tidur biar kau bisa tenang, ujarnya, seakan-akan ia tahu apa yang tengah aku pikirkan saat itu. Aku pun beranjak menuju ke ruang istirahat. Di tempat istirahat yang sempit itu, aku coba merebahkan badanku, berusaha untuk pejamkan mata. Namun mataku tak dapat juga tertidur. Entahlah, mungkin karena aku masih syok sehingga mataku tak jua bisa tidur. Kulihat jam di tanganku, waktu menunjukkan pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Terdengar telepon layanan laka berdering dan ku dengar Bang Rudi menerima telepon. Duh, pasti kejadian laka lantas. Dan benar saja, tiba-tiba Bang Rudi membangunkanku dan mengajakku berangkat ke TKP. Singkat cerita, kami tiba di TKP. Aku lihat ada satu unit mobil sedan berwarna hijau yang rusak parah, menabrak pohon di jalur hijau. Karena suasana hari masih gelap, aku tak dapat melihat berapa jumlah korbannya yang berada di dalam mobil tersebut, karena pintu mobilnya pun dalam keadaan terkunci semua. Dengan menggunakan senter yang kubawa dari kantor, aku memeriksa mobil yang ringsek itu. Sinar senter itu ku sorotkan ke arah bagian kaca depan. Astagfirullah. Aku beristighfar setengah teriak, dan teriakanku membuat dua seniorku terkejut. Jantungku serasa berhenti berdetak. Sontak Bang Anto yang baru tiba di TKP terkejut dan bertanya kepadaku, "Ada apa ya? Kok teriak?" Izin bang, korban laka ini yang tadi malam datang menjumpaiku," jawabku dengan suara bergetar, karena aku merasa terkejut dengan apa yang aku lihat. Kedua seniorku hanya terdiam dan terheran mendengar jawabanku. Singkat cerita, kami segera menghubungi ambulan untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Beberapa saat kemudian ambulan datang. Dengan cara paksa, mobil itu pun dibuka dan akhirnya korban dapat dievakuasi. Jantungku berdebar saat petugas medis mengeluarkan korban laka lantas itu, dan ternyata benar adanya. Jumlah korban ada 3 orang dan ketiganya yang tadi malam berada di area penyimpanan kendaraan barang bukti laka lantas. 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Aku hanya terdiam dengan pikiran berkecamuk pada saat itu. Setelah berhasil dikeluarkan dari mobil korban dan dipindahkan ke dalam mobil ambulan, lalu korban pun dibawa ke rumah sakit. Setelah ambulan berlalu, Bang Anto menghubungi mobil derek untuk membawa kendaraan korban laka tersebut ke kantor. Dengan demikian, bertambah lagi penghuni area barang bukti laka lantas di kantorku. Singkat cerita, setelah semua selesai menangani laka lantas itu, jam 8 pagi kami pun serah terima tugas kepada petugas piket laka yang baru. Aku pun segera pulang ke rumah, namun setibanya di rumah, aku tidak bisa beristirahat. Entah mengapa aku masih kepikiran dengan kejadian-kejadian itu. Bahkan hingga saat ini aku masih belum mengerti dengan kejadian malam itu. Kejadian laka lantasnya jam 5 subuh, sementara kejadian yang aku alami jam 2 malam.
Entahlah, mungkin hanya Tuhan yang tahu apa yang aku alami. Semua kejadian yang di luar nalarku. Selesai. Info dari pihak rumah sakit, korban laka tersebut tercium bau minuman keras serta hasil tesnya dinyatakan akibat mabuk, diduga mengkonsumsi minuman keras. Sedikit pesan saya, berhati-hatilah dalam berkendara. Kendalikan emosi. Terkadang ada saatnya harus mengalah walau kita benar, karena jika memaksakan maka kita akan celaka. Dan akhirnya sia-sia walaupun kita dalam posisi benar. Belajarlah bersopan santun dalam berkendara. Hindari berkendara jika dalam keadaan mabuk atau mengantuk. Demikian kisah ini. Semoga berkenan. Mohon maaf jika banyak kekurangan sehingga membuat pembaca tidak nyaman. Begitulah pesan dari Bang Dayat. Ya, kita sedikit bahas dari cerita Bang Asep, Kang Asep Hidayat. Biasanya sih namanya jin korin itu datang atau menampakkan wujud setelah sang pemilik atau manusia yang ditempelinya itu meninggal ya. Tapi di ceritanya Bang Asep, malahan hantunya yang menampakkan diri sebelum kejadian atau kejadian kecelakaan itu terjadi. Ya, memang sebagian cerita sering kita dengar kalau seseorang yang memiliki sensitivitas tinggi bisa melihat masa lalu. Tapi ini berbeda. Energi yang muncul, dia menyampaikan sesuatu yang akan terjadi. Dan kebetulan Kang Asep ini juga diberikan penampakan tersebut. Ya, yang hal-hal semacam ini adalah suatu hal yang gaib atau misteri yang susah sekali kita logikakan dengan akal sehat dan di luar nalar. Yang kita bisa lakukan hanya meyakini bahwa hal-hal semacam ini memang ada dan berada di sekitar kita. Semoga dari kisah ini kita lebih berhati-hati dalam berkendara. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman pada malam hari ini. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat teman-teman semua pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita ini. Untuk penulis Bang Asep, Kang Asep Hidayat, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain. Saya Rojali pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.